Baik, terima kasih Pak Anandito. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, terdengar, Dok. Ini ada beberapa nih, di belakang ada satu nih. Karangawen, Pak, itu. Bukan Karangasem. Oh ya, sorry. Karangawen 1. Oh ya, Iya, mohon maaf Karangawen ya. 1. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik ya. Terima kasih. Nah, ini foto yang lain ya. Baik, Bapak Ibu tadi sudah diperkenalkan, saya Hanefi Jasri ya, panggil saja Hanefi. Sehari-hari saya di PKMK, FKKMK UGM, ya Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, di bawah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Jadi pusat kami itu banyak mengusulkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pelayanan kesehatan, termasuk yang mungkin tahun-tahun lalu kami usulkan kepada Kementerian Kesehatan adalah kebijakan yang terkait dengan indikator mutu rumah sakit maupun indikator mutu FKTP secara nasional. Nah, di dalam kebijakan tersebut juga kami lengkapi dengan kebijakan untuk bagaimana cara mengukur, lalu melakukan analisa, dan juga melakukan tindak lanjut dari berbagai macam indikator tersebut. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas konsep dasar dan juga implementasi dari hal-hal tersebut. Baik, Bapak Ibu yang ingin membaca lebih banyak tentang berbagai macam upaya-upaya peningkatan mutu, kami undang untuk berkunjung ke web mutuperensehatan.net, ini nyambung semua. Di dalamnya banyak artikel-artikel maupun berita-berita peningkatan mutu, ya termasuk bagaimana cara pengukuran indikator mutu. Kalau Bapak Ibu senang menulis, ya silahkan ditulis pengalaman-pengalaman dalam upaya peningkatan mutu, nanti kirim ke email saya. Kasiannya Ya. Mama enggak jadi, sudah Marsnya itu lihat ular itu. Dia ditinggal juga yang penajam nih. Iya, penajam ditinggal, ini. Baik, Bapak Ibu, kalau nanti ada yang berbicara, saya akan berhenti dulu untuk menunggu Bapak Ibu selesai berbicara, baru kemudian saya lanjutkan. Ya, jadi kalau tidak perlu, silahkan di-mute mikrofon Bapak Ibu masing-masing. Ya. Baik, kalau Bapak Ibu punya tulisan, silahkan dikirim ke email saya, nanti akan saya publikasikan ke sini, mutuperensehatan.net, dan nanti Bapak Ibu akan dibaca oleh banyak orang, karena setiap hari dikunjungi sekitar 1.000 pengunjung seharinya. Nah, tujuan dari kelas online hari ini adalah untuk bisa atau berharap bisa meningkatkan pemahaman dan juga keterampilan Bapak Ibu, para pimpinan dan juga staf Fasiankes untuk mengukur, mengevaluasi, dan menindaklanjuti berbagai macam indikator mutu pelayanan kesehatan. Jadi kita akan banyak membahas mengenai data, banyak membahas mengenai grafik-grafik, banyak membahas mengenai analisa-analisa. Sistematika 2 jam ini sebagai berikut. Nanti kita bahas pertama kali dulu adalah prinsip dasar dari proses pengukuran, analisa, dan tindak lanjut dari indikator mutu. Lalu yang kedua adalah berbagai macam metode mengukur mutu. Kemudian yang ketiga adalah berbagai macam metode evaluasi mutu. Kemudian menyusun rencana tindak lanjut, dan diakhiri dengan laporan peningkatan mutu. Ya. Jadi dalam kelas online ini kita tidak membahas bagaimana cara memilih indikator mutu. Kita asumsikan Bapak Ibu semua, baik di puskesmas maupun di rumah sakit dan di klinik, telah punya indikator mutu. Entah itu indikator mutu area klinis, area manajemen, maupun indikator keselamatan pasien. Nah, jadi Bapak Ibu diharapkan sudah menetapkan berbagai macam indikator mutu, ya, berbagai macam indikator mutu yang kemudian sekarang kita akan bahas bagaimana cara proses pengukuran dan juga proses evaluasinya. Ya. Jadi kita akan pastikan segitiga ini terwujud, ya, yaitu kegiatan pengukuran,
kemudian kegiatan analisa, lalu kegiatan untuk melakukan tindak lanjut. Ya, pastikan ini 3 ada, karena ini adalah prinsip dasar dari PDCA atau PDSA, Plan, Do, Study, Act. Bapak Ibu punya indikator, berarti sudah punya plan, lalu diukur, do, kemudian dianalisa, cek, kemudian dilakukan tindak lanjut, action. Ya, kalau ini jalan semua PDCA, berarti nilai Bapak Ibu kalau dalam standar akreditasi dapat nilai 10, ya. Dapat nilai 10. Tapi kalau ini tidak dijalankan, maka Bapak Ibu tidak dapat nilai 5,5 ya, tapi dapat nilai 0. Nah, kenapa ini penting? Kenapa Bapak Ibu tidak cukup punya indikator saja ya? Karena Bapak Ibu kita di Fasiankes itu punya banyak sekali data. Baik itu data terkait dengan indikator mutu maupun data yang terkait dengan indikator kinerja kita, baik kinerja pelayanan klinis maupun kinerja pelayanan non klinis ya. Kinerja pelayanan klinis misalnya terkait dengan misalnya jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan PPK, angka pasien mengalami insiden keselamatan pasien, nah itu terkait dengan kinerja pelayanan klinis. Tetapi juga ada kinerja pelayanan non klinis, ya misalnya seperti waktu tunggu, kepuasan pasien, kemudian juga angka efisiensi listrik, air, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu jangan sampai kena sindrom yang kita sebut sebagai sindrom DRIP. Ya. DRIP itu adalah data rich, information poor. Ya, jadi kita kaya data, tapi miskin atau lemah informasinya. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, kenapa penting kita mengolah data yang kita miliki menjadi sebuah informasi? Karena dengan informasi yang baik, kita bisa punya kebijakan. Jadi kita bisa menyusun kebijakan yang berbasis pada data. Ya, misalnya, Bapak Ibu akan membuat kebijakan mengenai pelayanan khusus untuk pasien geriatri. Misalnya Bapak Ibu buka loket khusus untuk pelayanan geriatri, ya, fast track. Kenapa dibuat kebijakan tersebut? Karena berdasarkan data, Bapak Ibu mendapatkan misalnya ternyata 10% dari pasien-pasien Bapak Ibu merupakan pasien geriatri. Sehingga di mana mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Sehingga kita perlu buat kebijakan khusus untuk pasien geriatri. Nah, yang perlu kita pahami, data mutu itu tidak hanya data PMKP ya, data di peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Meskipun Bapak Ibu sudah punya list ya, sudah punya list indikator mutu, tetapi sebenarnya di luar sana ya Bapak Ibu juga punya data-data yang bisa dikaitkan dengan mutu ya. Misalnya data pelayanan harian, jumlah pasien, jumlah pasien baru, pasien lama ya, kemudian pelayanan laboratorium, jumlah pelayanan radiologi dan sebagainya. Itu bisa menjadi data mutu. Lalu data terkait dengan indikator kinerja individu maupun indikator kinerja unit, ya, ini bisa. Lalu dari data registri pasien, termasuk misalnya kalau di rumah sakit, register pasien operasi misalnya, atau kalau di puskesmas daftar dari pasien-pasien yang masuk ke dalam register Prolanis misalnya, itu merupakan data yang bisa kita olah menjadi data mutu. Termasuk kalau di rumah sakit data klaim inasi bijis, atau di puskesmas data PICARE, itu juga bisa menjadi data mutu. Jadi sekali lagi tidak terbatas hanya pada data yang ada dalam indikator mutu. Baik, sekarang kita memahami kenapa kita penting melakukan analisa dan tindak lanjut dari data. Ya, nah, sekarang prinsip dasarnya bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu harus memahami tentang pengorganisasian untuk mengukur, kemudian menganalisa dan menindaklanjuti data indikator mutu. Ya. Nah, prinsipnya adalah pimpinan Fasiankes, ya, dalam hal ini direksi rumah sakit atau kepala puskesmas, itu harus menjadi pengarah
menjadi fasilitator, ya. Termasuk di dalamnya adalah Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (KMKP). Jadi komite atau tim mutu dan keselamatan pasien itu masuk ke dalam jajaran pimpinan Fasiankes. Dia tugasnya memfasilitasi, menjadi koordinator, menjadi motor penggerak, tapi bukan yang melaksanakan. Ya. Yang melaksanakan adalah ini, pimpinan unit kerja. Jadi kepala rawat jalan, kepala rawat inap, ya. Kalau di rumah sakit, kepala kamar operasi, kepala laboratorium, radiologi, ya, atau kalau di puskesmas, kepala pelayanan KIA, pelayanan gizi, dan sebagainya, itulah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya ini. Upaya untuk menjalankan sistem manajemen data. Mulai dari milih data, mengumpulkan data, melakukan validasi, melakukan analisa, melakukan feedback, sampai publikasi. Ya, publikasinya dalam bentuk laporan, ada yang laporan internal, ada juga laporan eksternal. Tapi kalau laporan eksternal harus melalui pimpinan Fasiankes. Ya. Nah, jadi prinsip dasarnya ini. Tugas Bapak Ibu sebagai kalau sebagai komite atau tim MKP itu bukan melaksanakan pengukuran, tetapi memfasilitasi agar kepala unit dapat melakukan pengukuran sendiri. Ya, ini prinsip pertama. Lalu prinsip kedua disingkat sebagai SIPOC, SIPOC. Ya. Jadi untuk kita bisa mengukur indikator mutu, kita perlu memahami ya, apa saja yang bisa diukur ya dari konsep SPIOC. Yang pertama supplier atau rekanan. Ya. Pada waktu puskesmas atau rumah sakit memberikan pelayanan, pasti dia akan tergantung dengan supplier. Ya, misalnya pelayanan farmasi pasti terkait dengan supplier obat dan bahan habis pakai. Nah, jadi di sini kita juga bisa mengukur indikator mutu dari rekanan-rekanan kita. Rekanan kita memberikan input apa? Misalnya tadi di farmasi dia memberikan input dalam bentuk obat. Ya, obat atau bahan habis pakai. Ini bisa menjadi indikator juga. Apakah obatnya itu sesuai dengan spesifikasi yang kita harapkan? Apakah expired date-nya cukup panjang? Ya? Apakah obatnya datangnya tepat waktu dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah input kita masuk ke proses. Nah, apa saja yang kita ukur? Misalnya tadi proses pelayanan di farmasi, ya misalnya proses untuk membaca resep obat, proses untuk mengambil obatnya, proses untuk mengemas obatnya, sampai proses pemberian obatnya kepada pasien. Nah, ini kita bisa ukur indikator-indikator mutunya dalam aspek proses. Lalu berikutnya, habis SP, itu masuk SIP, masuk ke O, output. Ya. Outputnya apa? Ya. Apakah pasien memahami edukasi farmasi yang diberikan? Nah, itu outputnya. Ya. Jadi dikaitkan dengan pelayanan yang kita berikan, outputnya apa? Lalu terakhir kembali ke customer. Nah, apakah kebutuhan customer terpenuhi? Nilai-nilai yang dianut oleh customer terpenuhi? Apakah preferensinya ya customer terpenuhi atau tidak? Ya. Nah, ini prinsip SPIOC. Kalau Bapak Ibu memahami ini, misalnya tadi contohnya di farmasi, maka kita bisa tingkatkan. Apa yang mau kita tingkatkan? Apakah inputnya, apakah prosesnya, atau outputnya? Nah, ini kembali lagi harus dikerjakan oleh tim mutu dan keselamatan pasien, ya, atau komite MKP, ya, harus memahami ini untuk setiap unit kerja yang ada di Fasiankes kita. Ya, masing-masing punya input, proses, dan output yang berbeda-beda. Ya. Baik, itu prinsip kedua. Yang ketiga, itu kita kenal sebagai namanya singkatan juga, yaitu prinsip DMAIC. Ya, apa itu DMAIC? DMAIC itu singkatan dari define atau menetapkan apa yang mau kita ukur. Yang kedua, measure, mengukur. Jadi setelah kita tetapkan, oh
saya mau mengukur respon time pasien di pendaftaran. Maka saya ukur, ya, bagaimana cara mengukurnya. Sejak pasien datang sampai pasien menerima, misalnya menerima lembar pendaftaran, ya, ada antrian menunggunya misalnya. Ya. Kemudian analyze, ya, menganalisa, ya, kita analisa trennya misalnya. Ternyata dari bulan ke bulan waktu tunggu pendaftarannya makin lama makin turun, ya, makin cepat begitu, ya. Nah, cepatnya bagaimana? Sangat cepat atau turun tapi landai saja. Nah, yang I adalah improve, kita tingkatkan. Apa yang mau kita tingkatkan? Ya, bagaimana cara kita meningkatkan respon time pendaftaran tadi misalnya. Terakhir kontrol. Kalau kita sudah improve, sudah bagus, ya, sudah cepat, harus kita kontrol. Jangan sampai kemudian setelah bagus kita turun lagi mutunya, ya. Setelah tidak diperhatikan turun lagi mutunya, ya. Kita harus pastikan bahwa seperti iklan, ya, terus terang titik-titik terang terus, ya. Jadi harusnya kita juga sama, ya. Kita kalau sudah bagus ya bagus terus, jangan sampai turun. Nah, ini yang kita sebut sebagai DMAIC. Menetapkan, mengukur, menganalisa, meningkatkan, dan mengontrol. Ya. Nah, saya ulang sekali lagi, ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi untuk meningkatkan mutu di rumah sakit maupun di puskesmas, Bapak Ibu perlu proses pengukuran, analisa, dan tindak lanjut. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan pengorganisasiannya bagus, ya. Pimpinan kerja yang mengerjakan, pimpinan Fasiankes yang menjadi fasilitator. Lalu yang kedua, pahami dulu setiap unit kerja itu harus memahami dulu ini SPI OC-nya, ya. Jadi farmasi paham SPI OC-nya sendiri, lab paham SIPOK-nya sendiri, rawat inap paham SIPOK-nya sendiri. Ya, kalau sudah paham, berikutnya baru pelayanan di rawat inap itu banyak sekali. Nah, kita pilih dulu, kita tetapkan dulu mana yang akan ditingkatkan mutunya, lalu diukur, dianalisa, kita tingkatkan, baru dikontrol. Ya, jadi 3 ini harus dipahami dengan baik. Nah, untuk yang DMAIC, ya, ini jabarannya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dulu ruang lingkupnya. Contohnya, saya kepala rawat jalan. Ya, maka saya akan menentukan dulu ruang lingkup pelayanan rawat jalan apa yang saya akan tingkatkan. Ya, rawat jalan kan banyak sekali pelayanannya. Apa yang mau kita tingkatkan? Ya, mana yang mau kita tingkatkan? Misalnya, rawat jalan itu dimulai dari pasien datang, lalu ke loket pendaftaran, pasien baru atau pasien lama. Kalau pasien baru begini, kalau pasien lama begini, begitu, ya. Kemudian setelah itu tunggu, setelah itu diperiksa oleh dokter. Selesai. Nah, ini berarti ruang lingkupnya adalah ruang lingkup pendaftaran pasien rawat jalan, begitu. Jadi kita bagi-bagi, ya. Nah, ini tolong digambarkan dalam bentuk diagram alur, ya. Setiap kotak seperti ini, kotak ini adalah proses. Nah, disinilah tadi, ya, di SIPOK, ya, ini proses, lambangnya kotak, ya, kotak persegi panjang. Inilah tempat kita melakukan improvement. Jadi kotak-kotak inilah tempat kita melakukan improvement. Ya. Oke, setelah kita pastikan mana yang mau kita tingkatkan mutunya, ya, di kotak mana, berikutnya kita ukur setiap kegiatan, ya, setiap kegiatan dalam proses tersebut, ya. Kita ukur bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk grafik, garis, ataupun misalnya dalam bentuk grafik batang. Nanti kita bahas lebih detail, ya, bagaimana cara kita mengukur setiap kegiatan dalam proses. Jadi Bapak Ibu, setiap kotak-kotak ini karena melambangkan proses itu perlu Bapak Ibu ukur, ya. Misalnya tadi pendaftaran rawat jalan, diukur respon time-nya. Lalu pasien baru, pasien lama, kita ukur prosesnya. Lalu menunggu di ruang tunggu, itu kita ukur berapa lama. Ya, itu contoh measure atau pengukuran untuk setiap proses.
Setelah itu kita masuk ke A, analyze ya. Jadi setelah kita mendapatkan data, kita analisa ya. Bagaimana cara kita menganalisa? Nanti dijelaskan di sesi berikutnya. Pada waktu analisa yang utama adalah kita bandingkan antara yang kita capai dengan yang kita harapkan tercapai ya. Kalau ternyata ada gap bahwa apa yang kita capai masih di bawah apa yang kita harapkan, maka kita perlu lanjutkan dengan analisa diagram tulang ikan atau root cause analysis dengan fishbone analysis atau juga dikenal sebagai namanya diagram Ishikawa ya. Ini gambar diagram Ishikawa-nya. Ini masalahnya, kemudian ini akar-akar masalahnya ya. Sebenarnya cara mencari analisa masalah itu bisa dengan RCA atau Ishikawa, atau bisa juga dengan diskusi saja, brainstorming saja, atau dengan yang paling simpel dengan menggunakan pendekatan 5 why. Ya, mengapa. Misalnya tadi, waktu tunggu di rawat jalan lama. Kenapa? Kenapa lama? Oh, karena menunggu dokternya hadir. Kenapa dokternya hadirnya tidak tepat waktu? Karena dokternya harus rapat dengan manajemen. Ya, kenapa rapat manajemen pada jam kerja? Terus ya 5 why ya, sehingga kita dapat akar masalahnya. Oke, kita sudah masuk ke D, M, A. Nah, sekarang berikutnya adalah I. Bapak Ibu tolong pastikan ya, banyak sekali puskesmas atau rumah sakit itu berhenti hanya pada waktu menyajikan data. Jadi berhentinya pada waktu mengatakan ini ada diagram. Diagramnya itu naik, turun, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Berhenti sampai situ. Tidak sampai ke upaya improvement. Jadi kalau Bapak Ibu menampilkan data mutu, entah itu dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk laporan, itu pastikan di samping ada analisa pencapaian, itu harus juga ada usulan atau rekomendasi perbaikannya apa. Ya. Contohnya ini grafiknya. Tadinya ini variasinya beragam, terus kemudian dilakukan intervensi sehingga variasinya semakin sedikit, lalu dilakukan intervensi lagi menjadi sedikit. Nah, ini menunjukkan adanya improvement. Jadi jangan sampai grafik Bapak Ibu dari bulan ke bulan itu grafiknya terus saja stagnan, ya stagnan. Itu berarti tidak ada improvement. Ya, Bapak Ibu harus pastikan grafiknya itu menunjukkan adanya improvement. Tapi kalau sudah improve, sudah maksimal nih, sudah mencapai target, dari bulan ke bulan sudah mencapai target, nah itu berarti sudah waktunya Bapak Ibu ganti indikator. Ya, jangan pakai indikator yang sudah tercapai. Ya. Nah, Bapak Ibu harus bisa mengatasi setiap akar masalah yang berhasil diidentifikasi. Ya, buat rencana tindak lanjut, lalu monitor pelaksanaan rencana tindak lanjutnya, lalu ukur kembali ya, sehingga kita bisa lihat adanya improvement seperti ini. Ya. Ini yang terakhir, kalau ternyata sudah bagus, sudah ada improvement, misalnya tadi respon time di rawat jalan meningkat, atau misalnya kepuasan pasien meningkat, atau angka insiden keselamatan pasien menurun, tolong itu dikontrol, jangan sampai kemudian jadi tidak bagus ya, tadinya bagus kemudian tidak bagus ya, kita kontrol supaya tetap baik ya, kita bakukan prosesnya. Bagaimana cara membakukan proses ini ya? Cara membakukannya adalah dengan membuat SPO standar prosedur operasional ya, atau buat SOP baru ya. Kalau kita udah punya kita revisi, kalau belum punya kita buat SOP baru. Nah, inilah DMAIC, di mana kita akhiri dengan membakukan proses tersebut sehingga mutunya tidak naik turun ya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang turun ya. Kita pastikan mutunya bagus terus.